pernah menjadi lembaga kedua paling terpercaya di Indonesia, kini posisinya terus menurun. Berdasarkan survei indikator politik, KPK kini ada di posisi ke-7 lembaga yang paling dipercaya publik periode April ini. KPK terus mencatat penurunan kepercayaan publik dalam beberapa tahun terakhir. Apa komentar Anda mengenai belum pulihnya kepercayaan publik kepada KPK ini? 633-9160 atau WhatsApp call 0816-924-924 kami buka untuk Anda. Cauan, Selengending, Cauan, Horas Bah, segala bahasa. Begini, KPK dulu kan dibangga-banggain. Gara-gara belakang ada K, jadi korupsi. Ya udah kacau semua. OJK, KPK. Sekarang susah Nenda ya, tergantung jiwa manusianya ya. Karena ada kepengaruh duit, kepengaruh wanita cantik ya gitulah. Imannya nggak kuat, walaupun sering sembahyang ya percuma. Ya nggak? Susah, manusia tuh susah ditebak. Kita nggak bisa lihat potongannya. Nah gitu. Nah kita nggak bisa lihat, orang ini hebat loh. Pakai jas, pulpennya 3 biji, turun naik mobil, HP-nya 3. Tapi ya hati susah. Ya gitulah manusia di negeri ini. Termasuk di dunia semua lainnya sama dah. Ya. Yang penting hari ini rame deh di Monas. Oke, terima kasih Pak Jansen. Pak Osman. Salam sehat. Terima kasih. Ya, amin. Saya juga paling rajin. Menurut saya gini ya, ini sudah struktural ya. Jadi bukan cuma KPK aja yang menurun. Coba diperiksa itu indeks korupsi kita juga tambah payah. Pendidikan juga menurun. Ya. Indeks demokrasi juga turun. Jadi ujung-ujungnya adalah mesti diobati dari hulunya. Hulunya apa? Ya presiden. Udah mesti turun lah. Apalagi kalau ini sampai 3 periode bisa rusak dan amsyong di negara. Jadi majunya cuma angka-angka, isinya itu kerontang. Begitu disentil ambruk. Kita lihat rupiah udah 16.300. Ini juga udah turun lagi ke 7.000-an. Apalagi mau di ngomongin, semua indikasi lagi turun, begitu. Jadi mesti digantilah kepalanya itu. Makasih. Terima kasih Pak Osman. Pak Andre, silakan. Gini Bu, kalau menurut saya sih ya, KPK bagaimana kinerjanya menurun atau popularitasnya menurun. Karena ketua KPK-nya aja kena tersandung masalah. Itu kan intinya yang di situ dulu Bu. Sekarang baru ke bawahnya. Kepalanya aja kena suap kemarin itu. Nggak tahu sekarang beritanya udah hilang lagi. Udah habis. Di sini kalau ada cerita berita korupsi atau suap menyuap pasti hilang kesananya. Yang tadi Bapak itu bilang benar. Dari atasan dulu gitu. Presiden. Sekarang kenapa? Selalu kalau ada korupsi belum lama 270 triliun. Nah ini nggak ada beritanya. Presiden nggak ada ngomong apapun nggak ada sekejap. Dia menang baik IKN terus yang diurusin. Itu aja sih Bu, makasih. Oke, Pak Christian. Ya silahkan. Ya kalau prestasi atau urutan KPK turun ya dalam indeks kepercayaan, ini sih hal yang wajar ya. Kalau apalagi ketuanya sekarang begitu tersangkut masalah. Dan Firly juga ini bukan awalnya orang yang dikenal baik, lalu pas tersangkut masalah kita pada kaget ya. Ini kita udah tahu dari awalnya, pada saat dia dicalonkan sebagai ketua itu udah banyak kontroversi. Tapi yang anehnya kenapa tetap terpilih? Ya ini makanya tadi ada Bapak yang bilang dari hulunya dibenerin, ya itu saya setuju. Cuman yang anomalinya ya kenapa bisa bisa pada milih lagi gitu. Bukannya saya ngebelain atau mendukung pesaingnya ya kalau misal kayak 0103, cuman saya merasa aneh aja itu menangnya bahkan telak. Jadi seolah-olah ada pertanyaan gitu, kok bisa ya, padahal di sini komen-komennya juga sebenarnya mengarah ke atasnya, ke pimpinan teratas alias presiden. Cuman kenapa bisa menang telak itu yang aneh, anomali sekali bagi saya.
Jadi bukannya saya mendukung 0103, cuman kalau udah ketahuan yang sekarang jelek, iya dicari gantinya, kita kasih kesempatan yang lain, bukan malah dikasih kesempatan lagi yang apalagi periode ketiga atau apalah melalui perpanjangan tangan anaknya, ya sama aja bohong. Nggak akan ada perubahan, KPK-nya bakal tambah mati, tambah hancur. Jadi kayaknya bangsa ini udah nggak ada obat deh. Yang kayak gini bisa menang lagi, saya juga bingung. Dari saya itu aja, terima kasih. Ibu Mila, silahkan Ibu. Masih ingat Pak Emil Salim, bekasnya Menteri Orba, pernah di Najwa Shihab mengatakan Pak Jokowi itu kasihan. Dia mengusulkan undang-undang tentang KPK, dia mengusulkan tentang undang-undang perampasan aset. Semuanya itu seperti dia sendirian. Jadi artinya lingkaran-lingkaran partai politik itu semua tidak menyetujui dengan undang-undang perampasan aset atau undang-undang kartel atau undang-undang yang tidak maksudnya berusaha, maksudnya pemerintah harus melalui transfer, jadi pakai kredit card lah, kira-kira kayak gitu, untuk pemerintah semua pembayaran agar bisa dikontrol. Tapi Pak Jokowi sama sekali nggak bisa berbuat apa-apa karena baik partai pendukung maupun partai oposisi semua kurnya satu suara satu lagu. Itu yang pertama. Dan ini diungkap oleh Bapak Emil Salim atau kakek Emil Salim pada saat di Mata Najwa. Yang kedua, KPK apapun juga, seburuk apapun undang-undangnya KPK, tapi yang saya ingat KPK pada saat direvisi undang-undang KPK-nya, siapa partai yang ke KPK demo terus membawa koper adalah orang yang partai paling besar. Hal seperti ini, masa kita ini lupa ya? Atau semuanya udah pikun? Yang ketiga, pada saat Anies Baswedan dicalonkan, banyak orang-orang yang mengatakan Anies sengaja dicalonkan karena supaya tidak diperiksa, tidak dijadikan tersangka. Tapi faktanya sampai sekarang selesai, yang namanya wakil ketua KPK, wakilnya Firly yang saat itu, nah itu mengatakan, saya lupa namanya siapa ya, mengatakan bahwa kita tidak takut, kita tidak bisa ditekan. Kalau memang buktinya udah cukup, pasti kita lakukan penangkapan. Buktinya yang namanya orang atau profesor yang menciptakan KPK, diantaranya salah satu profesor yang membangun KPK sudah mengatakan bahwa Formula E itu sudah ada mens rea untuk dijadikan tersangka karena itu sudah mens rea korupsi. 1, 2, mobil dinas 2 biji juga tidak dikembalikan sampai saat ini. Masa sih kita ini nggak ngerti apa-apa, terus semua anak buah yang tertangkap, tapi Anies yang di sebelah KPK, di mana beras busuk itu berapa T juga tidak ditangkap. Lalu partai yang terbesar juga korupsi beras dan bansos pada saat COVID itu malah puluhan T juga tidak ditangkap dan tidak diadili. Jadi di sini jangan menyalahkan cuman satu Jokowi saja, tapi introspeksilah diri bahwa kita milih partai model gimana. Kita milih
caleg atau legislatif seperti apa. Legislatif cuman diam-diam lipat tangan sembunyi, lempar batu sembunyi tangan. Makasih. Ya, terima kasih Ibu. Pak Zainal, terima kasih sudah menunggu. Silahkan Bapak. Ini Bu, kalau kelemahan Pak Jokowi memang di bidang hukum itu lemah. Kalau KPK mau bagus ya undang-undangnya dikembaliin seperti sebelum ini ya, ini harus independen gitu, karena kan kalau independen nanti kan dia nggak enak memeriksa menteri yang korupsi juga enak karena independen, memeriksa koleganya presiden juga enak karena kan independen. Kalau sekarang kan di bawah presiden, jadi nggak leluasa, ditambah orang dalam sendiri KPK sekarang itu terlibat kotor semua. Makanya undang-undangnya ya kalau bisa itu nanti Pak Prabowo dirubah, harus independen. Saya pesan itu Pak Mahfud, kalau nggak Ahok itu jadi ketua KPK-nya. Orang-orang pejabat yang di dalam KPK juga harus diganti yang baru-baru gitu. Ya aku berharap sekarang sama Pak Prabowo lah yang diperbaiki lah negeri ini, kasihan. Makasih. Pak Tommy, silakan. Kalau saya boleh kasih pendapat Bu ya, kan banyak yang bagus-bagus pendapat itu tadi ya. Iya. Kalau boleh saya kasih pendapat gini Bu ya, saya lihat kasus korupsi di Indonesia Bu ya. Iya. Itu sayangnya tuh kalau diatasin selalu hanya yang kena yang jadi wayangnya Bu ya. Itu sebabnya nggak tuntas. Dalang utamanya itu nggak pernah kena. Saya lihat gitu dah. Dari kasus dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai zaman sekarang juga sama. Selalu yang kena tuh wayang gitu Bu ya. Jadi itu kalau mau diubah Bu ya, itu sistem hukumnya tuh semuanya mesti diubah dulu. Kayak di Korea Selatan itu juga ngatasin korupsi nggak gampang katanya di sana. Tapi sistem hukumnya diubah. Jadi siapapun juga kalau salah sampai presiden pun di Korea Selatan tuh udah berapa orang tuh masuk sel tuh Bu ya. Itu mesti kayak gitu, harus tegas, jangan pandang bulu ya. Udah gitu selain sistem hukumnya dipilihlah orang-orang yang independen gitu Bu ya. Kayak di KPK itu kalau bisa jangan dipilih oleh panitia seleksi lah. Dari kejaksaan apa kepolisian semua itu kalau bisa dari yang independen dah Bu ya. Apa dari cewek atau apa gitu yang independen betul-betul lah. Biarlah yang pilih itu rakyat aja dah. Kalau bisa seperti pemilu ya, pemilihan ketua KPK oleh rakyat itu mungkin lebih independen. Dan juga selain dipilih orang independen, juga dikasih kekuasaan yang cukup kuat gitu Bu ya. Bahkan bisa menangkap presiden kalau salah gitu. Kalau mau besi sekalian Bu. Kalau masih kayak sekarang ini saya rasa sih sulit gitu Bu ya, mau berantas korupsi sampai tuntas gitu Bu ya. Karena yang kena tuh hanya wayang doang. Dalang utamanya nggak pernah ketangkep. Itu aja Bu, makasih. Baik, terima kasih Pak Tommy atas komentarnya. Pak Agung, silakan. Iya, menurut saya kurang percaya rakyat atau apatis terhadap penegakan hukum di negara kita, baik di KPK institusinya apapun, di pengadilan apapun itu, mau MK mau yang lain, ataupun di kepolisian atau kejaksaan dan lain-lain. Kemungkinan besarnya itu memang itu terjadi. Karena apa? Karena penegakan hukum ini bukan masalah penyelidikan atau penyidikannya. Yang terpenting adalah putusan hakim. Misalnya kasus koruptor, itu putusan hakim berat atau ringan. Kalau diputusnya ringan-ringan, padahal masih dapat potongan hukuman atau remisi, dan juga masih bisa bersyarat, kejahatan apapun itu, maupun korupsi atau yang lain, di sana juga bohong. Itu namanya hukumnya pura-pura. Bahkan duitnya nggak balik semua ya. Kayak yang kemarin korupsi 217 triliun di PT Timah, PMUI oknumnya. Itu kalau duitnya nggak balik ya berarti duit negara hilang. Belum yang banyak ya, belum yang di Kemenq 349 triliun. Itu nggak ada beritanya lagi. Jadi duit rakyat, duit uang kas negara, uang rakyat bayar pajak, itu banyak yang hilang. Kalau seperti ini terus, ya sama aja bohong. Makanya penegakan hukum buat kasus koruptor pura-pura sifatnya. Dan ini menguntungkan para koruptor. Juga di MK juga kan duduk-duduknya yang menang 02 ujung-ujungnya, kemungkinan seperti itu. Jadi yang bukti-bukti 1-3 kemungkinan tidak terbukti, kemungkinan seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Pak Agung atas opininya. Pak Teja, silakan Pak. Saya sependapat sama pendapat sebelumnya Pak. Karena menurut saya juga memang rusak ya Pak. Dari TNI dilepas dari sipil aja pun seolah-olah memang nggak ada kemajuan apa sekali. Seperti Koramil, Komando Rayon Militer itu cuman distrik-distrik yang nggak ada gunanya Pak. Tapi dijamin pensiun. Sementara kita rakyat yang dituangkan dalam amandemen undang-undang itu menguasai tanah air Indonesia ini, tapi sedikit pun kita tidak diperhatikan. Seperti gelandangan, seperti pengamen, itu kan tanggung jawab negara ya Pak.
seperti mau lebaran itu udah merame. Tapi dinas sosialnya jalan di tempat, semua kementerian itu gak begitu Pak, sama kurang lebih. Kalau seumpamanya pinter atau maju bangsa kita ini, pakai tab aja pemilihan umumnya nggak pakai modal Pak, karena katanya maju 4.0 digital, langsung pencet, langsung terbukti provinsi nasional berapa total suara terkumpul, nggak ada kecurangan Pak. Dari situ aja opini masyarakat menilai akademisi yang dikeluarkan negara kita nggak ada kompetensinya sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah bilang tadi, katakan tambang negara kita itu baru emasnya aja terbesar di dunia Pak, belum yang lain-lainnya. Tapi hak masyarakat kita per kepala, per kakak tidak memiliki wajib pajak aja pun, itu sungguh memalukan bagi bangsa kita nggak melakukan tugas negaranya sendiri. Jadi menurut saya negara kita ini ya rusak. Memang dari zamannya Soekarno pindah ke Amerika kan, itu kita tahu pelajarannya. Masuk Cina, masuk senjata, propaganda, masuk Amerika, masuk banjir barang Amerika, sampai sekarang. Begitu juga Uni Sovietnya mundur, Amerika maju, Inggris yang menguasai, dan Belanda tetap menguasai Indonesia 400 tahun kita dijajah. Mungkin begitu Pak Budi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Jonis, ya silakan. Saya mau ngasih pendapat ya, supaya KPK lebih berani, lebih independen, ya, lebih profesional. Itu unsur agama di dalam gedung KPK tuh ditiadain aja, ya. Jadi itu memang bisa dibilang kita meniru negara-negara seperti Cina tuh, yang komunis, ya. Kita lihat dari sisi positifnya, mereka lebih tega. Jadi nggak mau tahu lah agamanya apa, ya. Terus pengajiannya di mana, nggak mau tahu. Yang penting kamu salah ya dihukum. Kalau kamu benar ya kamu bebas. Jadi kita nggak puyeng, karena selama ini kan satu gedung yang harusnya berwibawa untuk bisa bangsa ini menjadi besar dan berwibawa dioprek-oprek gara-gara sega agama. Jadi nggak tega loh Mbak. Itu yang bikin rusak. Karena seagama jadi nggak tega, karena seagama jadi harus sama-sama dilindungi. Bilang lindungnya maling, ya. Kayak gini nggak selesai. Memang harus kita ikut tuh Singapura, China, ya. Itu sistem model-model komunis. Kamu salah ya dihukum. Udah nggak pusing, nggak mumet. Jangan-jangan unsur-unsur agama dicemplung-cemplungin dalam keputusan hidup bernegara, ya. Itu jadi Indonesia jadi makin kacau aja nih gara-gara agama. Makasih. Baik, Pak Rahman, silakan. Iya, sore juga ini Mbak Mary. Iya Pak, kebagian sore juga. Silakan Pak Rahman. Masalah KPK ya. Jadi penegakan hukum zaman Pak Jokowi periode terakhir 2019-2024 termasuk kegagalan Pak Jokowi di dalam penegakan hukum. Nah, khusus KPK, rusaknya itu dimulai dari 2019 Mbak Merit. Ya. 2019 begitu Pak Jokowi sudah dinyatakan menang, bulan September kan sebelumnya itu dinyatakan Pak Jokowi menang ya. Kemudian Pak Jokowi membuat statement, saya nggak ada beban sekarang katanya. Bulan September tiba-tiba keluar revisi Undang-Undang KPK yang tadinya dia statusnya independen dirubah menjadi ASN, aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara jelas bertanggung jawabnya kepada presiden. Jadi ya wajar kalau dia ngedrop itu, apalagi yang terpilih Firly Bahuri. Firly itu sudah ditahan belum sih Mbak? Udah divonis belum itu? Saya nggak dengar beritanya itu. Firly Bahuri ya? Iya. Jadi sebetulnya bukan hanya KPK, termasuk yang hari ini di 02 dimenangkan. Nah ini rusak lagi ini kan hukum kita. Padahal negara ini katanya negara hukum, tapi hukumnya morat-marit begini. Tapi apa boleh buat? Sebagian para pengusaha pendengarmu ini kan disenangkan lah, dimudahkan, apalagi infrastruktur dan lain-lain barangkali. Meskipun ada juga yang mereka kecewa gitu. Jadi untuk memperbaiki itu ya
kemudian terjadi pergolakan ekonomi yang ekstrim, tapi tanpa kekerasan. Itu harapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rohman. Pak Mami, silakan. Mbak, aku sih cuma punya saran. Itu harusnya lembaga institusi itu diganti namanya, bukan komisi ya. Yang mengedepankan kata komisi itu harus diganti. Atau memang dibubarkan. Kata almarhum Gus Dur itu kan, ingat nggak apa yang almarhum Gus Dur itu katakan? Bubarkan saja itu DPR, karena banyak apa? Banyak komisi-komisi itu loh. Komisi 1 sampai komisi 9. Dan itu tidak akan bisa punah. Yang namanya komisi pemilihan umum itu harus ada komisi, Mbak Mer, ya toh? Kalau kita jualan tanah itu harus ada komisi juga kan ya. Kalau beli mobil itu sebuah komisi, Mbak Mer. Makanya yang melibatkan kata komisi menurut aku itu harus diganti atau harus dihilangkan. Kemungkinan itu akan berubah, Mbak, negara ini. Ada usulan Pak, diganti apa? Kira-kira untuk saat ini sih belum ada ide ini ya. Tapi untuk kata-kata komisi itu harus dihilangkan. Komisi itu kata-kata panas ya? Panas sekali, Mbak Mer. Kita jual beli mobil lewat mediator itu kan harus keluarkan komisi, Mbak Mer. Logikanya kan jual beli rumah harus ada komisi. Ya toh? Jadi ya komisi itu harus dihilangkan. Gampang itu. Baik, terima kasih Pak Mami. Baik, kita ke Pak Hendrawan ya, silahkan. Jadi saya kira harus dikembalikan, Mbak, di bawah tidak di bawah bayang-bayang presiden ya, harus berdiri sendiri gitu loh, ya. Secara otodidak untuk tidak diintervensi gitu loh, ya. Baik Pak Hendrawan, terima kasih Pak Budi. Ya, silakan Mbak Budi. Sore. Ya, selamat sore Bu Mary. Bu Mary, saya melihat ini sebetulnya dari dulu ya, itu orang itu sudah berpengalaman gitulah, atau berpengalaman atau memang mendebak-nebak gitu ya Bu ya. Jadi seorang presiden itu kalau 2 periode pertama itu sedikit sekali penegak hukumnya, sedikit sekali. Jadi ibaratnya itu kalau periode pertama itu langsung ditegakkan hukum secara sangat ketat, maka kan banyak sekali yang kena nanti perlawanannya itu musuh-musuhnya, bahasanya musuh-musuhnya itu terlalu banyak, sehingga tidak begitu kita melihat penegakan hukum yang ini ya, yang cukup. Akhirnya jadi seperti sekarang ini, apalagi periode kedua undang-undang diubah, akhirnya sekarang KPK turun ke nomor 7 lembaga penegakan hukum. Jadi menurut saya padahal kita semua tahu, dan Fas Ewen juga sering membahas bahwa negara itu mau maju, nomor 1 itu adalah penegakan hukum dan mencegah korupsi, baik itu adalah pejabat negara maupun ya ke pihak swasta juga yang kong kali kong begitu. Jadi menurut saya tidak ada keseriusan sehingga menyebabkan mungkin ya berapa persen atau puluhan persen biaya pembangunan dan APBD itu bocor, negara uangnya itu gimana ya bisa dipertanggungjawabkan dan bagaimana bisa menjamin pengembangan negara menjadi lebih baik dan kesejahteraan lebih baik. Jadi hukum di Indonesia itu kita menjadi sangat sedih lah ya, pilu lah bahwa negara kita ini penegakan hukumnya itu sangat ini sekali, sangat kecil atau upayanya atau tidak serius lah, bahasa tidak serius lah gitu. Itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Pak Heri, selamat sore. Selamat sore, Sis Mary. Ya, silakan Pak Heri. Baik ya. Baik Pak. Kenapa Pak? Rubennya mana Bu? Malam dia Pak, supaya lebih ramai malamnya nanti ya. Oke, saya punya komentar. Sebenarnya kalau banyak orang mengatakan periode Jokowi yang kedua itu rapornya merah terhadap hukum ya. Saya pikir ada benar dan ada nggak benar. Kenapa? Karena faktanya terakhir
rancangan undang-undang yang mengenai korupsi itu, yang pemiskinan lah, pengaturan uang kartar lah, perampasan aset itu terus diupayakan oleh pemerintah ya. Tetapi bola ini ada di DPR dan nggak diapa-apain. Jadi lembaga negara kita ada 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekarang eksekutif mengatakan hal itu sudah dilimpahkan ke legislatif. Legislatif pegang bolanya nggak diapa-apain, katanya tergantung ketumnya kan. Nah sebenarnya di negara ini kuncinya itu ada di yudikatif. Yudikatif kalau berani melakukan keputusan-keputusan yang drastis, hukuman yang drastis untuk koruptor, mungkin akan lebih baik. Kenapa? Tadi kan dikatakan KPK. Sesungguhnya KPK itu tidak boleh lama-lama. Sepanjang satu negara masih ada yang namanya KPK atau sejenisnya, itu artinya ada yang nggak beres korupsinya. Kan gitu kan? KPK itu dibentuk karena kepolisian dan jaksa agung tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi kalau negara ini semakin baik koruptornya atau korupsinya, berarti KPK itu mestinya udah pensiun. Ya kan, kita aja kerja sampai umur berapa pensiun, KPK mestinya udah pensiun. Jadi untuk situasi Indonesia sekarang ini, kalau eksekutif sama legislatif, karena kedua tidak berkepentingan politik, mestinya yudikatif itu berani melakukan tindakan-tindakan yang keputusan-keputusan di tingkat hakim, entah hakim pengadilan tinggi ke pengadilan negeri ke, berani. Kalau mereka berani memutuskan hukuman yang berat terhadap koruptor, mungkin indeks korupsi kita akan semakin baik. Jadi saya jadi terima satu hal, ini ada waktu kasus Pilgub DKI yang Ahok itu ya, antara jaksa menuntut apa, hakim memutuskan berbeda dengan jaksa. Kan bisa jaksa menuntut sekian saja, tetapi hakim memutuskan jauh lebih berat. Kenapa terhadap korupsi itu tidak dilakukan oleh lembaga yudikatif? Seharusnya dilakukan, dan kita nggak perlu lagi KPK, karena eksekutif sama yudikatif ini legislatif itu politik sekali di situ, sulit. Persoalannya di situ. Jadi saya sarankan kepada anak-anak muda yang mahasiswa dan yang suka demo lah ke yudikatif, supaya dia berani kasih keputusan yang walaupun lebih berat dari tuntutan KPK maupun jaksa. Oh itu suara hakim, keputusan hakimnya itu suara Tuhan. Harus berani suara ini, kalau enggak ya nggak terselesaikan. Kita kan setiap hari kan kita dengan koruptor masih menjadi KPK lah, belum lagi ketua KPK juga begini, mau dibawa kemana? Ini nggak sih Mary? Jadi itu selanjutnya saya biasa aja programnya ngopi sekarang aja ngopi aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena Mitra Bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nena Amelia.